Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin, amma ba'du. Bapak Ibu para jemaah zuhur yang dirahmati Allah, kita selalu bersyukur, berdoa, memohon kepada Allah diberikan kesehatan, kesempatan beribadah, membuktikan kepatuhan dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena masing-masing pribadi kita, para jemaah, ingat tidak ingat, ketika kita berusia 120 hari dalam alam syahadah atau di alam kandungan ibu, sebelum ditiupkan roh oleh Allah ke dalam diri kita masing-masing, kita telah mengikrarkan diri, membenarkan Allah itu ada. Alastu birabbikum qalu bala syahidina. Dan kita menyatakan akan patuh dan taat melaksanakan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah para jemaah rahimakumullah, hari-hari kita, kehidupan kita, kesempatan kita isi dengan ibadah melaksanakan perintah Allah. Salawat dan salam kita kirimkan buat junjungan umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aksiru minas salati alayya fa inna salatakum alayya maghfiratun lizunubikum. Perbanyak berselawat kepadaku, kata Rasulullah, maka selawat yang kamu lafazkan untukku adalah ampunan buat dirimu sendiri. Bapak Ibu para jemaah rahimakumullah, kita sekarang telah berada pada tahun Islamnya, pada tahun 1445 Hijriah. Tentu dengan bergantinya tahun, sudah sekianlah tahun lamanya kita menjalani kehidupan, banyak hal yang kita alami, banyak hal yang kita lihat, banyak hal yang kita rasakan. Namun yang perlu para jemaah rahimakumullah, kita tidak boleh melupakan siapa kita dan siapa yang menjadikan kita, kemudian akan kemana kita setelah ini. Bapak Ibu para jemaah rahimakumullah, kehidupan dunia sifatnya hanyalah sementara. Pada suatu saat dan pada suatu waktu kita akan sampai pada titik, pada batasannya kehidupan yang dinamakan dengan kematian. Maka para jemaah rahimakumullah, setiap kali kita selalu berdoa hasanah fi dunia, hasanah fil akhirah, dan berdoa kita kepada Allah semoga berpulang kita kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah. Bapak Ibu para jemaah rahimakumullah, kalau kita ingin sa'idun fid dunya sa'idun fil akhirah, bahagia di dunia, bahagia di akhirat, kemudian berpulang kita kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah, maka ada 5 pesan Rasulullah itu tidak boleh kita abaikan, mengingatkan selalu kita baca, selalu kita dengar dan selalu kita ulang. Apa pesan Rasulullah para jemaah rahimakumullah? Igtanim khamsan qabla khamsin. Pergunakanlah 5 kesempatan sebelum datang yang 5. Pertama, para jemaah rahimakumullah, hayataka qabla mautika. Ketika kita diberikan kesempatan hidup oleh Allah, ingat akan ada waktunya yang dinamakan dengan kematian. Maka apabila sakratul maut telah datang, kita telah meninggal dunia,
kita telah berpisah dengan keluarga, malaikat maut telah datang para jemaah rahimakumullah, maka pada saat itu tidak akan ada kekuatan pendengaran, penglihatan, fisik, kekuatan kita tidak akan berlaku lagi pada masa itu. Maka selagi kita hidup para jemaah rahimakumullah, ya'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abada wa'mal li akhirataka ka'annaka tamutu ka'ata. Orang yang sadar, orang yang mengetahui para jemaah rahimakumullah akan ada kehidupan yang abadi, akan ada kehidupan yang lama setelah ini, kehidupan akhirat, maka mereka tidak akan menyia-nyiakan waktu, mereka akan beribadah, mereka akan melaksanakan kewajiban kepada Allah, mereka akan takut melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hayataka qabla mautika. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, wasihataka qabla sukmika. Kita ini yang namanya manusia, Bapak Ibu para jemaah rahimakumullah, kan tidak akan selalu sehat, tidak akan selalu kuat. Pendengaran kita pada hari ini, pandangan mata kita pada hari ini, fisik kita pada hari ini berbeda dengan 10 tahun yang lalu. Maka harus kita sadari, pendengaran adalah milik Allah, penglihatan adalah milik Allah, kekuasaan adalah milik Allah. Semuanya akan diambil oleh Allah per waktu. Maka orang-orang yang sadar selagi dia masih kuat, masih bisa kaki dilangkahkan untuk salat berjamaah, untuk ke masjid, untuk ke musala, mereka akan pergunakan waktu untuk beribadah dengan sebaik-baiknya. Sangat-sangat disayangkan para jemaah rahimakumullah, rumah berdekatan dengan masjid, rumah berdekatan dengan musala, suara azan terdengar setiap waktu, sementara kita pura-pura tidak mendengar dan tidak mengetahui para jemaah rahimakumullah. Jadi ketika kita sehat, kita manfaatkan kesehatan yang diberikan oleh Allah untuk beribadah, diantaranya melaksanakan ibadah salat berjamaah. Kemudian yang ketiga, wa faragaka qabla sughlika. Ketika ada waktu senggang, ada waktu kosong, kan tidak selamanya kita bekerja, tidak dalam waktu 24 jam, ada waktu istirahatnya, ada waktu senggangnya. Maka waktu-waktu ini kita isi para jemaah rahimakumullah untuk bermunajah, mengevaluasi diri. Hasibu ampusakum qabla an tuhasabu. Kita koreksi, kita pertanyakan diri kita masing-masing. Seandainya 1 jam, 2 jam, 3 jam, esok pagi, esok lusa, 1 minggu, 1 bulan lagi saya berpulang kepada Allah, sementara saya miskin dalam beribadah, kesalahan saya 20 tahun yang lalu masih ada teringat dalam pikiran kita. Ini yang perlu kita pertanyakan para jemaah rahimakumullah, diri kita masing-masing. Daripada kita selalu mengoreksi, membicarakan, melihat kelemahan, keburukan, kekurangan orang lain, alangkah baiknya para jemaah rahimakumullah, kita koreksi diri kita masing-masing. Sudahkah lengkap? Sudahkah baik ibadah yang kita lakukan? Hanya dengan ibadah yang wajib, ibadah yang pokok, ibadah ba'diyah, ibadah qabliyah, ibadah sunnah, zikir, baca Al-Quran belum sempurna. Ini yang perlu kita pertanyakan para jemaah rahimakumullah. Maka isilah waktu itu untuk beribadah sebanyak mungkin. Apalagi janjian Allah dalam Al-Quran para jemaah rahimakumullah, fazkuruni azkurukum. Apabila kita selalu mengingat Allah, Allah akan mengingatkan dirinya kepada kita. Orang yang baik itu berpulangnya kepada Allah para jemaah rahimakumullah. Orang-orang yang di akhir kehidupannya melafazkan kalimat thayyibah, kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah. Mudahkah kalimat itu kita ucapkan? Lancarkah kalimat itu kita ucapkan? Pada saat kita dalam kondisi sakratul maut, kita diuji oleh Allah dengan merasakan ujian, kepanasan, kedinginan, kehausan dan kelaparan. Kita merasakan seorang diri sementara orang lain tidak merasakan. Pada saat itu kita berjuang mempertahankan akidah iman yang telah kita bina, yang telah kita warisi dari orang tua kita.
di saat sakratul maut ada makhluk yang lain para jemaah rahimakumullah yang bernama iblis, ingin menanggalkan iman yang telah terbina, akidah yang telah dibina, akidah yang telah tertanam dengan kokoh, ingin dirapuhkan, ingin diluluhlantahkan oleh yang namanya setan. Pada saat sakratul maut, hendaknya para jemaah rahimakumullah kita iringi lisan pikiran kita dengan kalimat tauhid la ilaha illallah. Maka orang-orang yang tahu para jemaah rahimakumullah, ketika dia berada pada lingkungan atau berada di sekitar saudaranya yang akan menghembuskan nafas terakhir, lakinu mautakum la ilaha illallah. Yang keempat, wasyababaka qabla haramika, masa muda sebelum datang masa tua. Kemudian yang kelima yang perlu kita ingat, wa ghinaka qabla faqrika. Ketika kita mempunyai rezeki, kelebihan nikmat oleh Allah, mari kita investasikan buat akhirat dalam bentuk infak, sedekah, zakat dan wakaf. Hadirin para jemaah rahimakumullah, mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang dirindukan oleh surga, dan kita hamba Allah yang dirindukan, kebaikan kita diterima oleh Allah, dan kita berpulang dalam keadaan husnul khatimah. Aqulu qauli hadza wastaghfirullah wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.